Jadi hari raya itu adalah perayaan yang senantiasa kembali setiap tahun berulang. Yang tentunya terjadinya ya dalam hal suasana yang berbeda, itulah dimaknai dengan Id. Santri rehabilitasi. Yang saya hormati Wala Putra semuanya. Dalam hal pemaknaan Id secara bahasa, yakni bahasa Arab, Id dari kata akar kata ain wawudal yang dimaknai nanti yaitu ada yu'idu idah, ya, yaitu yang berarti mengembalikan dan juga mengulangi. Secara bentukan kata atau kata baku juga dimaknai sebagai uid. Awas nih, hati-hati dalam memaknai. Akar katanya ain wawu dal, ya, sangat beda arti dengan ain wawu za. Kalau ain wawu za nanti jadinya a'udzu billah gitu loh. Tapi kalau ain wawu dal itu id. Secara bentuk partikel aktifnya nantinya al-mu'id. Al-mu'id nempel pada salah satu asmaul husna, dimaknai yang maha mengembalikan, yang maha menghidupkan kembali, yang membangkitkan, ya mu'idu. Ya. Sehingga ketika kita bertemu dengan Id, kita dipertemukan kembali dengan keadaan diri, dengan suasana yang baru. Ini semakna dengan hal dihidupkan kembali kita oleh kersa kuasa Allah. Perjalanan kita yaitu hidup mati, hidup mati, dimatikan, dihidupkan, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, terus seperti itu. Yang mengalami mati adalah jasad. Ingat loh, ya, yang namanya ruh tidak pernah mengalami mati. Ruh mah tetap hidup. Santri rehabilitasi. Yang saya hormati Wala Putra semuanya. Dalam hal pemaknaan tentang hal kata ada ya'udu idah, yang dimaknai nanti dengan al-mu'id secara bentukan kata yaitu berarti yu'idu. Kita maknai Quran surat Yunus 34. Dikatakan kul hal min sarakaikum mayyabda'ul khalqa summa yu'idu. Qulillahu yabda'ul khalqa summa yu'idu fa anna tufakun. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan? Ya, bagi yang doyan mempersekutukan Allah, bertuhan kepada selain Allah, ya, dan bertuhan dengan menggabungkan Allah dengan Tuhan palsu, ya Tuhan swasta mungkin ya Tuhan negeri, Tuhan swasta, digabungkan ya konon, berarti sama mempersekutukan. Maka carilah di antara Tuhan-Tuhan yang palsu tersebut yang dapat menciptakan makhluk, ya, yang memulai penciptaan makhluk. Dan kemudian kalaupun mampu menciptakan makhluk, apakah dia sanggup mengulanginya, menghidupkan kembali makhluk tersebut utuh? Contoh misalkan ibu, ya, ibu apal ya dengan bentuk jelenggenek awak dewek, kemudian meninggal dunia, kemudian akan dibangkitkan nanti di akhirat, ya, digawa fotowe pada beli karo kang alam dunia, pada, ya, di alam akhirat ya ibu akan dibangkitkan seperti ini, sama ya dengan kondisi alam yang berbeda. Tuh. Kemudian qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Katakanlah bahwa Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali atau menghidupkannya kembali. Jadi dimaknai dalam hal Id, ya, Idul Adha ataupun Idul Fitri, Id itu berarti Anda ada dalam kehidupan suasana yang baru. Jadi yang masa lalu tinggalkan gitu loh. Ya. Yang kemarin-kemarin itu
tinggalkan. Sudah nggak berlaku karena ini di kehidupan baru. Nah, dari hal inilah yang dimaknai oleh orang Jawa disebut dengan lebaran. Ya, lebaran dimaknai secara bahasa Jawa berarti lebar, lebur. Berarti tuntas sekabianane masalah kang wis-wis. Yang selanjutnya adalah labur. Apa labur? Wong tua zaman banget sih ngerti laburan tuh. Laburan umae dilabur karo kapur, ambil putih maning, kang bengen-bengen uwis, kang usang, kang blesak, kang usam ilang dilabur karo kapur warna putih sehingga umae bening maning. Lamun zaman kian diacet. Ya, ambil umae manglingi, ari umae manglingi, ari wonge jebeli, wonge kedik dipaesi, kelambi dianyari, ajo kelambi wingi kang bodol dinggo maneh rayaan. Ya, berarti Anda tidak berhasil dalam suasana yang baru. Suasana yang baru, kehidupan yang baru, maka baju pun baru. Ya, Bu. Wajib baju baru, kang beli wajibnya bagus. Bajunya baru ya, iya, bagus beli, yang penting baru. Ya. Ya, Bu. Sebab lawannya baju baru adalah baju jelek. Baju lama. Sehingga gunakan di hari raya baju baru. Enggak harus baju mahal, enggak harus baju keren. Pokoknya anyar, be. Ya, anyar di enggo, jek onon tuku setahun wingi. Mumpul lagi diskonan, disimpan be anggo rayaan, ya beli apa-apa. Ya, karena dalam hal suasana kehidupan yang baru, itulah lebaran. Ya, dimaknai rumah pun dilabur, laburan. Ya, ini tradisi tersendiri khususnya Cirebon. Laburan, ya. Rumah-rumah apa namanya biasanya rumah wong tua, rumah pusaka, ya. Keraton juga dilabur, tembok apa karo kapur. Cuman kapure keder ya usah tuku cat bae jek onon. Ya bener putih warnanya kuning, abang, hijau, bloas, biru, macam-macam wis. Beli apa-apa yang penting manglingi. Ya, sedulur balik mudik kok di rumah kita hilang warna sejen. Ya, begitu assalamualaikum tongol. Lah, sejen maning wong kelambi anyar. Ya, kelambi kang anyar. Ya, dudu rapiye. Dalam hal ini para ibu semuanya pemaknaannya yakni dalam hal kita memaknai kata id berarti akan selalu terulang kembali, ya, akan selalu terjadi hal-hal yang sama dalam suasana yang berbeda. Logikanya, jika kita bertemu dengan hal yang senantiasa kita temui, bosan tidak? Pasti bosan kan? Makanya dibutuhkan suasana yang baru. Itulah makna Idul Fitri. Ya, keseharian sombong, ning bulan raya, di hari raya kan sombong-sombong juga. Ya bosen kayak sih. Ya rada serese lah ning bulan puasa kono ning bulan apa rene rayaan ya. Ning rayaan rada serese rada bae konon. Lumayan ana mangling-manglingi. Ya. Terus engko bako tes serese utangnya pur konon, beli. Kalau serese wae. Utang si anggar kudu bayar konon ya. Iya. Masa gara-gara dimesem utang lunas bisa. Ya. Masa utang dibayar mesem pragat. Mesem terus, Bu. Utangnya pragat, Bu. Kemudian momentum Idul Fitri adalah bahwa kita dihadapkan kepada suasana keadaan kehidupan yang baru. Dimaknai kehidupan yang baru. Unsur kehidupan itu mutlak, yaitu adanya ruh. Tanpa ruh maka jasad mati. Paham, Bu? Dan ini dimaknai di Al-Qadar. Tanazalul malaikatu waruh. Diturunkannya pada malam Lailatul Qadar yaitu para malaikat berikut ruh. Jadi ruh yang baru sudah turun di malam Lailatul Qadar. Silakan dihidupkan ya diri dengan ruh yang baru diawali di Idul Fitri. Jika ruh baru tapi kelakuannya masih lawas, ya ruhnya balik maning kayak sih. Mau jekin sih je. Cuman aparane
raye bae je kang anyar tapi wonge si angger bae kelakuan lawas kabeh je konon. Ya ruhe beli gelem ya. Ruh itu menghendaki kehidupan. Ya. Ruh itu menghendaki kehidupan. Sama halnya dengan keilmuan mengenai kehidupan. Karena sesuatu yang tanpa ilmu, sesuatu yang tanpa ruh disebut mati. Orang yang tanpa ilmu berarti orang bodoh, dia mati. Ya. Orang Islam dituntut untuk berilmu agar hidup. Dengan berilmu berarti kita berpengetahuan. Ya, bisa berkreasi menciptakan segala sesuatu. Nggih. Bisa menciptakan suasana baru dengan ilmu, tapi orang bodoh ya mengkonon iku. Ya. Kemudian pemaknanya bahwa tanazzalul malaikatu waruh, ya dengan diturunkannya kembali secara berangsur-angsur yaitu para malaikat dan juga para ruh. Ya, ruh hadir. Ya, Bu. Di sini dimaknai tanazzalul. Ya, bukan unzila. Kalau unzila, sebutlah unzila fihil Quran. Unzila diturunkan di dalamnya di bulan Ramadan yaitu Quran. Unzila zainya satu, enggak tasjid. Berarti itu mengacu kepada Al-Qur'an sagemblenge ya, sudah turun dari Lauhil Mahfud. Kabeh sagemblenge mudun. 30 juz mudun. Bledak ning langit izah al-izah izati. Ya, dimaknai di langit yang kedua. Baitul Izzat. Ya, yang kemudian dari langit yang kedua tersebut adalah tanazzalul. Jainya tasjid. Berarti ini turun berangsur-angsur dari langit kedua kepada langit pertama, Bahrul Hayat, langit alam dunia. Pas baik Bu ya, beda lafaz di sini. Antara unzila zainya satu dengan tanazzalul zainya dua. Dimaknai tanazzalul malaikatu waruh berarti malaikat turunnya berangsur-angsur kecil miring konon enggak? Terus termasuk juga ruh. Apa yang kita butuhkan akan didukung oleh kesakuasa Allah, diturunkan malaikat sebagai pelindungnya, sebagai penjagaannya, sebagai hafidinnya. Dan tidak sampai situ saja, diberikan kehidupan yang baru. Maka jangan sungkan di bulan puasa, silahkan berdoa yang baik-baik, sak tinggi bintang di langit, doanya kita tanggung. Ya, mumpung donga beli bayar gratis, kan bagus-bagus jaluk jalur warga. Ya, jalur keselamatan kemuliaan dunia akhirat. Santri rehabilitasi. Yang saya hormati Pala Putra semuanya. Kemudian dalam hal pemaknaan Al-Isra 51. Fasayaquluna mayya iduna. Qulilladzi fatarakum awalam marah. Bahwa mereka akan bertanya siapakah yang akan menghidupkan kami kembali. Yu'idu. Dari kata id. Ada yaudu ida. Kembali. Siapakah yang akan menghidupkan kembali? Dikatakan yaitu bahwa yang akan menghidupkan kembali adalah fatorokum awalam maroh, fatoro, fatir, fitri. Ya, dimaknai yang menciptakan kamu awalam maroh pada awal kali pertama. Jadi yang menciptakan kita pertama kali siapa? Allah. Ya, dan kita akan dibangkitkan oleh kersa kuasa Allah. Jadi Allah sebagai pencipta Al-Khaliq juga akan mengembalikan ciptaannya Al-Fatir dan juga akan kembali pada kehidupan baru, Id namanya. Setiap Id pasti berkaitan dengan perayaan hari raya ruh manjing ning weteng umur 4 bulan, perayaan selamatan Mupati, bener. Lahir dikekahi, bener. Ya, wis mulai gede ki bocok ki harus punya bentuk baru disunati, diselamati maning. Nggih, akan menghadapi kehidupan baru lagi, kawinan, di mas kawini, digawani kan konon. Ya, pindah rumah dengan kehidupan baru, selamatan maning. Benar Bu? Ya,
oli gaji pertama naik pangkat selamatan maning hari raya terus akan kembali terus seperti itu sampai kepada alam kubur pun nanti sama ya, akan ada perayaan tersendiri dikumpulkan semuanya ya. Percaya nggak Bu? Ya buat percaya harus dikit maksudnya konon ya. Kemudian dalam hal pemaknaan fatir futur ya al fitr itu dimaknai sebagai hal ciptaan, juga dimaknai juga sebagai hal yang suci, hal yang bersih, sehingga dimaknai Idul Fitri konon katanya kembali pada kehidupan kita dalam suasana bersih suci tanpa dosa. Apa iya? Ya iya harus yakin. Yakin itu harus kelawan modal. Modal yakinmu apa? Dalil mana yang Anda kuasai? Omongan guru kang endi, omongan ustadz kiai kang endi yang Anda punyai? Gitu loh. Sebab nanti akan dipertanggungjawabkan. Yang anu jare umumnya kejemu konon. Lamun umumnya manjing neraka, sih reben manjing neraka. Yang bulan puasa bae bolong kabeh tiba-tiba suci bersih tanpa dosa kepriben Bu? Dimaknai Quran surat Ar-Rum ayat 30. Kita tidak membahas ayatnya tapi kita membahas maknanya nanti. Ya, dikatakan fa'akim wajhaka lidinil hanif, maka hadapkanlah wajahmu lidin kepada agama al-hanif, agama yang lurus. Agama hanif yang bagaimana sih? Dimaknai agama hanif agama Ibrahim. Agama Ibrahimnya bagaimana sih? Ya, yaitu agama yang yang di dalamnya terdapat banyak pelajaran, dan pelajaran itu diambil menjadi petunjuk keagamaan bagi diri. Sebab Ibrahim pelajaran pendidikan ya, sehingga pemaknaannya agama yang hanif ya, statusnya orang yang hanif adalah orang Islam atau orang Muslim, dia tidak pernah syirik musyrik ya, dimaknai selalu nurut kepada perintah Allah. Yang diperintahkan oleh Allah itu yang dijalankan, yang dilarang oleh Allah itu yang tidak dijalankan. Jika dibalik ya bingung ya, yang tidak diperintahkan justru dilaksanakan, berarti Anda syirik musyrik di situ. Nurutin ning siapa? Oh jare Gusti aja tapi sire maksa ngelakoni, berarti Anda berstatus tidak bertuhan kepada Allah, berarti Anda adalah syirik musyrik ya, kafir juga kampret ya. Dalam hal pemaknaan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, bahwa tetaplah atas fitrahnya Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala ya secara al-fatir menciptakan engkau. Yang ciptaan secara al-fatir berdasarkan fitrah tersebut. Yang mana? Yakni agar si manusia selalu menghadapkan wajahnya lidinil hanif ya, agama Ibrahim. Nanti Ibrahim, dari Nabi Ibrahim ini akan melahirkan agama Yahudi, Nasrani, Islam. Jadi mau Yahudi, mau Nasrani, mau Islam, hadapkan wajahmu lidinil hanif. Contohlah agama Ibrahim, karena Islam juga diperintahkan di Al-Quran dalam hal ini Rasulullah Muhammad, wahai Muhammad ikutilah Ibrahim, milata Ibrahim, milah Ibrahim, ikuti Ibrahim. Wong lanang sunat, kawinan, kurban, mangkat kaji ya ning Mekah ya, kekahan, ikut semuanya syariat Ibrahim ya. Jadi kalau kita bermilah Ibrahim, maka melaksanakan semua syariat secara hanifan. Jadi yang dimaknai dengan fitrah fa'akim wajhaka lidinil hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah yang dimaksud dengan hal kembali ke fitrah. Kita kembali dihadapkan kepada agama yang lurus. Agamanya mah sudah lurus Bu, kan jadi masalah ibu
duwe gelem beli dilurusaken kenang agama. Ya, agama nggak salah, agama lurus. Islam mah nggak salah, Islam mah selamat. Yang menjadi permasalahannya ibunya lurus tidak perjalanannya, Islamnya ibu menyelamatkan tidak. Itu yang jadi permasalahan. Jadi jangan menyalahkan Islam, salahkan diri yang memang tidak mau diselamatkan oleh Islam. Jadi Islam yang membela kita. Ya, bukan kita yang membela Islam. Islam yang membela kita. Islam lah pembela kita, bukan kita pembela Islam. Paham, Bu? Dalam hal pemaknaan yakni la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Bahwa hakikatnya itulah yakni la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Yang namanya manusia tidak pernah berubah. Zamannya Nabi Adam yang mengkenen iki manusia ku mengkenen. Ya, langka judulnya manusia ana sungue ana buntute konon kok ana jaluwe langka. Ya, ana je pernah lahir je manusia je ndase jeneng bokong langka. Ya, manusia seperti ini. Tidak pernah ditemukan spesies baru manusia. Ya, berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Ya. Pentil je karo semangka dikawinaken dadi semak konon enggak atau jadi melon. Nah, itulah. Ya, rasanya varian baru, tapi manusia mau Arab, mau Indonesia, mau Cina dijadikan satu juga tetap aja manusia. Ya, nggak ada spesies baru manusia sekilo telu kulitnya aja kayak pelangi. Nggak ada, karena manusia mah yaitu kholaqna fi ahsani taqwim. Ya, bahwa diciptakan insan itu adalah dalam kesempurnaan bentuk takwim. Takwim itu dari kata qawama qaum yang berarti dengan akim. Ya, jejeg teteg ajeg akim, bukan bentuk yang sempurna sebaik-baiknya bentuk, tapi memang bentuknya paten gitu loh. Paten maksudnya sudah sempurna seperti ini dan tidak ada perubahan lain. Ya, tangannya dialibai aja ini jempol atau jadi jempol AB nggak bisa. Ya, kelinci karo kucing dikawinaken dadi wirong misalkan. Manusia si Cina karo Arab angger bae Cina Arab. Ya, wong Arab gede dhuwur tapi sipit. Kalau mau onon paling dia ya. Ya iya, tidak ada spesies baru. Karena penciptaan manusia mah takwim. Kemudian pemaknaannya bahwa kita kembali kepada fitrah, kepada kebersihan, bebas dari dosa adalah dikarenakan karena kita sudah bertekad bulat, yakni hendak menghadapkan wajah kita yaitu kepada agama yang hanif, yaitu agama yang lurus, agamanya orang-orang yang saling selamat menyelamatkan. Ya, dan perilakunya kami tidak musyrik. Ya, jika sudah tidak musyrik, maka Anda menjauhi atau kita sudah menjauhi dosa besar. Jika dosa besar sudah dijauhi, maka dosa-dosa yang kecil gampang diampura, kenang Gusti, cil. Ya, kenapa? Karena kita tidak melaksanakan dosa besar. Dosa besar dimaknai dengan syirik. Syirik berarti Anda orang ngakui Allah sebagai pangeran. Lantas pangerannya sampeannya siapa? Lamun beli percaya, beli ngakui Gusti. Sementara jaluk duit, jaluk rezeki, jaluk waras ning Gusti. Tapi Anda tidak mengakui Gusti. Ya keter ya. Kita yakin ning Gusti, kita percaya ya ning Gusti. Tapi kenapa nyembahnya kepada selain Allah? Ya. Dimaknai dalam hal ini secara An-Nisa 31, ing tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir angkum sayyiatikum wa nudhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa besar, kabair ya akbar dimaknai dosa gede. Jika kamu menjauhi dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang untuk dikerjakan, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosa kecilmu dan kami masukkan engkau ke dalam tempat yang
mulia, karim dimaknai dengan surga. Ya, jauhi dosa besar. Syirik, ya dosa besar. Zina, dosa besar. Nah, termasuk juga dalam hal bentak nyentak ning wong tua, dosa besar. Membunuh, dosa besar. Murtad, dosa besar. Ya, setidaknya hanya ada 20 jenis dosa besar. Ya, jauh itu semua. Maka hal-hal sepele kesalahan ya akan dihapuskan karena Anda tetap bertuhan kepada Allah. Itu pun dalam kategori kita senantiasa yaitu beristighfar, memohon ampun. Jadi para ibu semuanya, pemaknaan tentang hal Idul Fitri ya kita sudah sampai kepada dalil, kita sudah sampai kepada paham bahwa apapun nanti kelak yang akan diucapkan yang akan dipertanggungjawabkan, dan jangan sampai kita dalam hal saling mendoakan, yakni jangan sampai perihal hal yang jelek, tapi saling mendoakanlah dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bagus. Dimaknai dalam saling mendoakan ya di hari Idul Fitri dimaknai dengan tasniah. Santri rehabilitasi. Yang saya hormati Wala putra semuanya.